Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini setelah kita mendirikan salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan menghadiri atau belajar menambah ilmu agama, di mana tidak ada perintah untuk menambah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah kecuali menambah ilmu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Sehingga para ulama, Bapak Ibu sekalian, menjelaskan banyak sekali dari faedah ataupun manfaat dari ilmu itu. Salah satunya, ilmu adalah kunci dari segala kebaikan. Sehingga ketika kita belajar ilmu agama, ilmu din, Bapak Ibu sekalian, maka kita bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan, karena ilmu adalah kunci kebaikan. Misalnya kita tahu ilmu masuk masjid, kita tahu ilmu keluar masjid, maka setiap masuk dan keluar, maka itu menjadi kebaikan bagi kita, menjadi amal soleh bagi kita. Ketika berjalan, misalnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat ada paku misalnya ya, ada duri, karena kita punya ilmu, pernah mendengarkan hadis Rasulullah ya, siapa berjalan kemudian di situ ada duri, dia ambil, dia buang, maka itu menjadi amal soleh baginya. Kalau amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa menjadikan sebab dia untuk masuk Islam, untuk masuk jannah ya, untuk masuk surga. Nanti sama-sama Bapak Ibu sekalian berjalan, sama-sama melihat duri, tetapi orang yang memiliki ilmu, Bapak Ibu sekalian, maka dia akan berpikirnya ya tidak hanya di dunia ya, tetapi dia berpikir ada amalan yang ketika dia ambil itu duri maka bisa bermanfaat bagi akhiratnya, maka dia tergerak untuk mengambil dan membuangnya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, para ulama juga menjelaskan selain ilmu adalah pintu dari segala kebaikan, juga menjelaskan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu itu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Kalau makan dan minum boleh jadi 3 kali sehari itu cukup, tapi kebutuhan manusia terhadap ilmu itu dalam segala kondisi, dalam semua waktu. Misalnya dalam memakai sandal, itu juga sebagai seorang muslim kita perlu ilmu. Ini yang kanan dulu, kiri dulu, atau bareng gitu ya. Kemudian masuk rumah, keluar rumah, nah, itu juga butuh ilmu ya. Misalnya kalau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika masuk rumah, bismillahi walajna, ya, bismillahi kharasna. Nah, misalnya begitu. Karena ketika kita amalkan ternyata ada hikmah, ada rahasia-rahasia di balik itu. Misalnya ketika kita masuk rumah dengan membaca doa yang diajarkan Rasulullah tadi, maka setan tidak bisa ikut masuk ke dalam rumah, tidak bisa ikut makan di dalam rumah kita, tidak bisa ikut tidur di dalam rumah kita. Nah, ini butuh ilmu. Karena kalau tidak ada ilmu, maka kita setiap hari hanya biasa saja keluar masuk ya, tanpa ada pahala yang bisa kita dapatkan. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, dalam hal-hal lain yang sangat luas dalam kehidupan ini, kita sangat memerlukan terhadap ilmu agama ini. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar, yang alhamdulillah pada Ramadan kemarin tetap kita jalankan melalui
rekaman di WA ataupun di YouTube, kita sudah sampai dosa ke-15 kalau kita lihat di apa istilahnya rekaman itu, yaitu pada dosa sombong. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat lagi, ya kan, 1 sampai 15 sudah kita sampaikan di Ramadan kemarin. Adapun pagi ini kita akan melanjutkan dosa ke-16, yaitu tentang syahadatuz zur. Syahadatuz zur atau kesaksian palsu. Nah, ini yang akan kita pelajari, kita sampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kesaksian di dalam kehidupan sehari-hari ini tidak bisa terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Misalnya kalau di dalam hukum Islam, Bapak Ibu sekalian, itu dalam masalah perzinaan, nah itu memerlukan saksi. Ya, kalau kita melihat pembahasan para ulama ataupun dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan dijelaskan para ulama, untuk menuduh seseorang berzina itu harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, ya. Mendatangkan 4 orang saksi laki-laki, ya, di mana saksinya itu benar-benar melihat, ya, dengan mata kepalanya perbuatan itu, ya. Nah, tidak bisa dalam Islam tiba-tiba hanya menuduh tanpa adanya saksi. Kemudian dalam masalah zakat itu dijelaskan oleh para ulama bahwa si A, si B ini berhak menerima zakat, ini orang miskin ataupun memang mustahik, ini perlu 3 orang saksi laki-laki, ya. Jadi misalnya di masjid ada orang, nah ini gimana ini? Nah, misalnya 3 orang itu sudah sepakat, nah itu berarti sudah betul, gitu ya. Jadi perlu apa istilahnya kesaksian dari 3 orang. Kemudian dalam masalah had ataupun takzir, termasuk juga dalam masalah pernikahan, Bapak Ibu sekalian, itu perlu saksi, ya kan? Kalau dalam pernikahan 2 orang saksi laki-laki misalnya. Kemudian dalam masalah-masalah yang lain, misalnya dalam masalah had atau takzir, seseorang perlu diberi apa istilahnya hukuman, maka di situ ada syarat, harus ada saksinya. Nah, misalnya 2 orang laki-laki, atau kalau nggak ada, ya 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian, itu kita sudah terbiasa dengan masalah saksi ini. Kemudian dalam menentukan awal Ramadan, nah itu juga perlu saksi, orang yang menyaksikan, minimal 1 orang saksi, ya, dalam melihat awal bulan Ramadan. Demikian pula dalam menentukan akhir bulan Ramadan atau awal bulan Syawal. Nah, di dalam Islam masalah saksi ini Bapak Ibu sekalian memang sebuah ajaran, sebuah ibadah dalam Islam. Jadi kita nggak boleh misalnya pernikahan nggak perlu saksi, sudah kita nikahkan di masjid, kita saksikan bareng-bareng. Nah, nggak ada yang apa istilahnya definitif siapa saksinya, tapi bareng-bareng aja. Nah, itu nggak boleh. Meskipun yang menyaksikan banyak, harus definitif siapa ini saksinya. Nah, si A, si B. Nah, karena dalam saksi itu ada fungsi, misalnya fungsi dari saksi pernikahan itu adalah mengetahui bahwa yang menikah ini bukan mahram, ya kan? Nah, jangan sampai nanti ternyata karena saksinya nggak paham, ya kan, nggak paham latar belakang keluarganya dan sebagainya, atau belum mempelajarinya, akhirnya masih satu nasab atau masih mahram tapi malah dinikahkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi masing-masing di sini ada fungsinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentang kesaksian palsu ada dalil-dalil yang disebutkan oleh
penulis kitab ini. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Furqan ayat 72, Allah berfirman berkaitan dengan ciri dari ibadur rahman, ya, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Di situ disebutkan walladzina la yashhaduna zur, ya, yaitu orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Nah, orang-orang pilihan, orang-orang yang solih, orang-orang yang bertakwa, salah satu ciri yang disebutkan dalam Al-Furqan 72 adalah mereka yang tidak memberikan persaksian palsu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Hajj ayat 30, ya, itu disebutkan bahwa dosa, ya, memberikan saksi palsu atau kesaksian palsu itu disepadankan dengan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastanibu rijsa minal authani wajtanibu qaulazur, ya. Maka jauhilah berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, karena saking besarnya istilahnya dosa dari kesaksian palsu ini, maka disepadankan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj 30 ini dengan dosa syirik, ya. Tetap besar dosa syirik, tetapi karena besarnya kesaksian palsu ini kemudian disepadankan atau disejajarkan dalam ayat ini, ya, antara dosa memberikan kesaksian palsu dan dosa menyembah berhala atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, penulis di sini menjelaskan bahwa orang yang memberikan kesaksian palsu itu telah melakukan beberapa dosa besar. Disebutkan di sini 4. Otomatis orang yang memberikan kesaksian palsu ini otomatis, ya, melakukan 4 dosa besar. Apa itu? Yang pertama adalah bohong dan mengada-ngada. Nah, jadi orang yang memberikan kesaksian palsu, Bapak Ibu sekalian, itu sudah pasti berbohong, ya, sudah pasti berbohong, ya, karena kesaksian palsu kalau kita definisikan di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yang pertama yang disebut dengan kesaksian palsu itu berbeda dengan fakta, ya, faktanya itu seperti A tapi dia mengatakan seperti B. Nah, misalnya ada sebuah kecelakaan, misalnya kita boncengan, ya kan, dengan teman kita, ya, kecelakaan dengan orang yang sendirian. Nah, yang salah kita, tapi karena dia itu nggak punya teman, nggak punya saksi, kemudian ketika ditanya oleh orang lain atau pihak yang berwajib, siapa yang menabrak? Nah, kita bilang dia, padahal kita yang salah. Nah, itu berarti kesaksian palsu. Nah, jadi berbeda dengan faktanya. Kemudian yang kedua di sini yang termasuk dalam kesaksian palsu itu tidak tahu, ya, persaksiannya itu sesuai atau tidak. Jadi nggak tahu tapi ngaku-ngaku bersaksi. Kalau yang pertama kan tadi tahu, ya, tahu tetapi dia membelokkan. Nah, yang kedua ini nggak tahu tapi dia berani bersaksi. Nah, kamu lihat, iya, nah, misalnya bilang gitu, padahal dia sebenarnya nggak tahu. Nah, makanya dalam kondisi seperti itu, kalau kita melihat ada orang yang bersaksi palsu, kita bisa ingatkan, kamu tuh nggak lihat. Bisa kita gitukan, ya, jangan ikut-ikut, ya, jangan sembarangan ngomong. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga itu persaksiannya tidak nyata. Jadi sebenarnya dia tahu tetapi nggak yakin 100%, ya, nggak yakin. Seperti dalam saksi perzinaan itu dijelaskan oleh para ulama, syaratnya itu memang istilah Bapak Ibu sekalian, dia mengetahui, ya, bahwa istilahnya dalam fikih memang jelas, ya, bukan masalah vulgar enggak, ya, tapi memang ini hukum, jadi dijelaskan secara jelas, ya. Saksinya itu melihat, ya kan, melihat bahwa
Dakar si laki-laki itu masuk ke dalam farji si wanita. Jadi dalam fikih jelas seperti itu. Kalau enggak melihat, ya cuma tahu saja berdua, kemudian dia bersaksi, nah itu enggak boleh, enggak diterima. Nah itu ya. Jadi dia mungkin tahu, ya kan, dia pergi berdua atau berada dalam kamar berdua, itu belum bisa diterima kesaksiannya sebelum benar-benar melihat dengan mata kepalanya. Maka kesaksian yang seperti itu tidak diterima. Hanya tahu saja, iya dalam kamar gitu. Nah, enggak diterima. Jadi susah Pak ya. Nah ini maka dalam Islam itu memang seperti itu. Karena apa? Karena harta, kehormatan, jiwa itu dilindungi, sehingga tidak mudah untuk dituduh, ya kan, tidak mudah untuk diambil, ya, atau tidak mudah untuk dihilangkan harta seseorang, kehormatannya ataupun nyawanya. Nah, karena ketika terjadi kesaksian palsu itu, yang pertama pasti dia melakukan dosa yang namanya bohong atau mengada-ngada. Sebenarnya tidak terjadi, tapi dia mengatakan itu terjadi. Kemudian yang kedua, dia melakukan dosa menzalimi orang dengan kesaksiannya. Siapa yang dizalimi? Ya orang yang nggak salah, dikatakan salah. Nah, tidak mencuri, kemudian dia bersaksi, iya itu pencurinya misalnya ya. Nah, itu berarti apa? Dia menzalimi orang dengan kesaksiannya. Sehingga apa? Ya sehingga dengan kesaksiannya tadi seseorang bisa dipenjara, atau seseorang bisa diambil hartanya, kehormatannya, atau bahkan nyawanya kalau dia bersaksi yang bunuh itu padahal tidak. Nah, maka ketika dia bersaksi seperti itu, dia bisa menghilangkan nyawa orang yang tadi yang dianggap dia salah gitu. Nah, makanya ini kita perlu hati-hati, sehingga dalam fikih Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak berani jadi saksi, nah itu kita bisa mengatakan, oh jangan saya, ada yang lebih berat jadi saksi. Itu kalau kita khawatir, ya kan, khawatir nanti kita dipaksa gini, kita jadinya ngomong gini gitu ya. Nah itu kita bisa menyampaikan keberatan, ya kan. Jangan saya jadikan saksi, ya kan. Ada yang lebih berhak. Jadi nggak menolak, tapi ada yang lebih layak untuk jadi saksi misalnya ya. Kemudian yang ketiga, ia juga menzalimi orang yang dia bela. Nah, kalau yang tadi kan dia tidak membela, dia musuhi. Ya, yang kedua ini sebenarnya orang yang dia bela, orang yang diberikan kesaksian palsu itu juga dizalimi. Karena apa? Karena dia menyuguhkan harta haram kepadanya. Ya, misalnya dengan persaksian itu orang yang dibelanya itu mendapatkan hak harta misalnya, kan? Apakah tanah karena sertifikatnya banyak, kemudian dia bersaksi palsu yang benar ini, ya, nah, berarti dia mendukung apa? Mendukung orang yang dibela itu untuk mendapatkan harta yang haram, ya, sehingga menjerumuskan orang tersebut masuk ke dalam api neraka dikarenakan dia makan harta yang haram. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, dosa besar orang yang memberikan kesaksian palsu yang keempat adalah ia menghalalkan harta, darah, dan kehormatan orang yang diharamkan oleh Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti dia menghalalkan harta, darah, dan kehormatan, ya, yang diharamkan oleh Allah. Nah, seharusnya orang itu benar, tidak salah, tetapi dengan kesaksian palsu, ya, maka menjadikan hartanya itu bisa halal, misalnya disita, ya kan, ataupun darahnya itu halal, misalnya dihukum mati, misalnya kan, atau kehormatannya, ya, jadi diinjak-injak, misalnya seharusnya dia tidak bersalah, tetapi dengan kesaksian palsu itu menjadi bersalah. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, dosanya sangat besar, ya. Adalat, ya, dalam bahasa asarnya atau hadisnya itu adalat syahadatuz zur al isyraku billah. Jadi dosa persaksian palsu itu sepadan, sejajar
dengan dosa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saksi dalam Islam Bapak Ibu sekalian itu ada syaratnya. Nah, ternyata ada syaratnya. Ini tidak sembarangan orang itu bisa menjadi saksi. Yang pertama adalah Islam. Nah, jadi kalau mau menjadikan saksi dalam hukum Islam intinya Islam. Yang kedua adalah adil. Adil itu orang yang tidak melakukan dosa besar terus menerus. Nah, kalau ada meskipun dia Islam tapi melakukan dosa besar terus menerus, misalnya tiap hari atau sering minum minuman keras misalnya, atau terkenal dia itu memang pencuri, ya kan, maka tidak bisa dipakai sebagai saksi. Kemudian balik, yang keempat berakal, yang kelima bisa bicara. Jadi orang yang bisu Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa digunakan sebagai saksi, ya. Kemudian yang keenam syaratnya adalah dia hafal dan cermat, ya, hafal dan cermat, jadi bisa menceritakan urutannya, ya, urutan kejadiannya bagaimana, ya. Kalau dia nggak hafal, mudah lupa, nah itu tidak boleh dipakai sebagai saksi. Nah, dalam hadis muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu sekalian, disebutkan bahwa suatu saat Nabi itu bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, perkataan dusta, dan kesaksian dusta. Beliau terus mengulanginya hingga kami berkata seandainya beliau diam. Nah, jadi saking besarnya dosa kesaksian palsu ini, suatu saat Rasulullah pernah menyampaikan, ya, menyampaikan hal ini secara terus menerus sampai sahabat itu dalam hatinya, ya kan, berkata, ya, seandainya beliau itu diam, ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita ini ceramah dari jam 5 sampai jam 6 isinya itu terus, ya kan, maukah aku beritahukan kalian dosa yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, perkataan dusta, dan kesaksian dusta. Itu kalau diulangi terus kan, apa istilahnya, kita akan bosan, ya kan, wah, wes paham. Tapi Rasulullah ingin menekankan, ya, tentang besarnya dosa itu sehingga disampaikan terus, ya, dalam suatu kesempatan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin tentang contoh saksi ini, ya. 3 keadaan yang kita sebutkan tadi, orang yang memberikan kesaksian tapi tidak sebagaimana faktanya, atau orang yang tidak tahu tapi memberi saksi, atau orang yang masih samar-samar tapi memberi saksi, itu adalah 3 keadaan yang diharamkan bagi seseorang untuk bersaksi. Kalau kita memang betul-betul mengetahui, ya tadi, ya, sesuai dengan fakta, tidak ada kesamaran, nah maka kita boleh memberikan saksi, bahkan itu diperintahkan, ya, karena dengan memberikan kesaksian yang benar itu maka kita bisa menegakkan keadilan. Yang benar itu siapa? Karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ya, hakim ataupun apa istilahnya, orang yang menyelesaikan masalah memang tidak bisa melihat kejadian secara langsung, maka diperlukan saksi-saksi. Kalau dalam hukum di Indonesia itu masuk dalam alat bukti, ya, kalau nggak salah, ya, ada 5 itu, salah satunya adalah saksi. Nah, jadi di sini disebutkan oleh beliau Syekh Utsaimin dalam memberikan syarah kitab Riyadhus Shalihin, itulah 3 keadaan yang diharamkan bagi seseorang bersaksi, ya. Kemudian diberikan contoh, ya, orang yang bersaksi untuk si fulan bahwa ia seorang yang miskin,
dan berhak mendapatkan bagian zakat, sementara ia mengetahui bahwa orang itu adalah kaya. Nah, maka ini termasuk kesaksian palsu, ya. Jadi kita pengen nolong nih misalnya ya, ben rata, misalnya ada data dari pemerintah, tolong diisi ya, yang miskin siapa. Nah, kemudian kita wis dipukul rata wae, kan, dianggap miskin kabeh misalnya ya, bentuk bagian kabeh. Nah itu dilarang, ya. Itu kalau zakat. Kalau pemerintah kan beda, ya kan, mungkin bantuannya macam-macam, ya kan. Nah itu kita kalau di dalam rapat RT misalnya diminta seperti itu, ya udah jujur gitu kan. Yang memang miskin ya didaftarkan, ya. Kalau tidak miskin ya jangan didaftarkan. Atau bahkan menambah jumlahnya, ya kan, menambah jumlahnya. Ini si A itu memang betul-betul miskin, jatahnya misalnya per anak dapat bantuan 100, nah kita perbanyak anaknya, kasihan, ya kan. Karena kasihan kita tulis anaknya 7 misalnya, sehingga dapat 700. Nah itu termasuk kesaksian palsu juga, ya, termasuk kesaksian palsu juga. Jadi memang harus jujur, Pak. Kalau sudah nggak jujur itu repot, ya kan. Kalau seseorang tidak jujur, maka ketidakjujurannya tadi nanti menjerumuskan kepada kejahatan yang lain. Nah, tapi kalau dari awal kita sudah tegas, kita jujur sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, maka nggak ada masalah. Ya, yang miskin ini, ya kan, kalau memang ada syaratnya ya perlu syarat, misalnya keterangan dari mana misalnya, ya udah itu yang kita sampaikan, nanti beres, tidak ada masalah. Kalau tidak seperti itu, nanti pasti ada masalah, baik di administrasi atau dari orang yang lain atau warga yang lain misalnya. Loh itu kok dapat misalnya zaman pandemi ini ada beberapa subsidi misalnya. Nah, itu kalau tidak pas menjadi gejolak di masyarakat, ya kan. Saya ya terkena dampak gitu ya. Wah itu saya ekonominya itu juga dapat, padahal saya ini nggak dapat misalnya. Bisa terjadi hal-hal seperti itu di masyarakat sehingga tidak ada kerukunan. Tapi kalau memang kita jujur, kalau ada data salah kita sampaikan, ini salah ini misalnya, yang benar ini kita koreksi, nah itu akan enak. Kemudian juga orang yang memberikan kesaksian palsu, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita sebutkan tadi itu, mengira dirinya adalah orang yang bermanfaat bagi saudaranya, padahal sebenarnya ia sedang menzalimi diri sendiri dan saudaranya. Ia menzalimi diri sendiri karena ia berbuat salah dan berdosa telah melakukan salah satu dari dosa besar. Ia menzalimi saudaranya karena ia telah memberinya sesuatu yang bukan haknya. Ia mengambil harta orang lain dengan cara batil. Nah, jadi harus selalu kita ingat, ya, ketika dihadapkan pada masalah kesaksian, nah kita harus jujur, ya, karena kalau tidak jujur berarti kita tadi melakukan dua hal. Kita menzalimi diri kita sendiri, ya. Karena apa? Karena kita merelakan diri kita untuk berbuat dosa, ya. Bahkan itu termasuk salah satu dalam dosa besar. Kemudian yang kedua, menzalimi, ya, saudaranya. Karena apa? Karena memberinya sesuatu yang memang bukan haknya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga kalau kita memberikan sesuatu yang bukan hak kepada orang lain, berarti itu memberikan sesuatu secara batil. Nah, padahal dalam Islam kita sudah diperintahkan unsur ahoka doliman au matluman. Nah ini, ya kan, tolonglah saudaramu itu baik yang dolim maupun yang didolimi. Maka para sahabat waktu itu bertanya, kami sudah tahu wahai Rasulullah bagaimana menolong orang yang dizalimi, ya kan? Terus bagaimana kami menolong orang yang zalim ini? Nah, maka kata Rasulullah, kamu mencegahnya berbuat zalim. Begitulah cara menolongnya. Nah, kalau kita tahu ada saudara, ada teman kita yang memberikan kesaksian palsu, kita bilang, kalau kamu nggak tahu diam saja. Nah, itu. Atau kita ingatkan,
ya, sampaikan sesuai dengan faktanya. Nah, itu. Jadi kita ingatkan, karena kalau nggak begitu, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian sering terjadi, karena menurut para ulama, kenapa terjadi persaksian palsu itu sebabnya banyak. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya permusuhan. Nah, orang yang sedang bermusuhan sudah nggak damai, istilahnya ada masalah, nah itu sangat mudah untuk memberikan persaksian palsu kepada tetap yang dibela adalah temannya, ya, yang disalahkan musuhnya itu. Kemudian yang kedua, karena ada sifat iri Bapak Ibu sekalian, ya. Karena ada sifat iri, maka apa? Maka orang itu mudah melakukan persaksian palsu. Kita nggak senang ada orang yang diberikan seperti ini oleh Allah, maka kita nggak senang, wes disaksikan dengan persaksian palsu misalnya. Kemudian yang ketiga, karena ada sifat tamak, ya kan? Ada sifat tamak tadi, ada sifat rakus. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sehingga inilah yang perlu kita perhatikan, karena dalam kehidupan sehari-hari yang namanya manusia ya pasti ada hal-hal seperti itu, sehingga kewajiban bagi kita di sini adalah untuk bersifat hati-hati. Nah, misalnya ada orang yang bertanya kepada kita, si A itu bagaimana itu, ya. Ada orang yang bertanya seperti itu, ya jangan langsung dijawab, ya. Keperluannya untuk apa, Pak? Ya, keperluannya untuk apa? Jangan langsung kita, oh ya itu, nggak bermasyarakat itu misalnya, ya. Itu orangnya pendiam, nggak pernah nyapa tetangga. Jangan mudah memberikan kesaksian seperti itu. Untuk apa, Pak? Oh ya kemarin ini misalnya dia beli sesuatu atau saya mau bertransaksi. Nah, kalau memang kita rasa itu ada kemaslahatan biar tidak ada yang tertipu, ya bisa kita sampaikan sesuai dengan yang diperlukan. Jadi nggak perlu kita ungkap meskipun kita sebenarnya nggak ada hubungan yang tidak baik. Nah, tapi kita tidak usah menyampaikan semua, kita sampaikan sesuai dengan kebutuhan dia. Kita tanya keperluannya apa, Pak? Gitu. Enggak ada apa-apa, ya wes bagus insya Allah gitu. Kalau nggak ada keperluan, tapi kalau dia, wah saya ada mau transaksi dengan itu orangnya amanah enggak misalnya, ya. Nah kalau kita ditanya itu berarti ada maslahat, ya. Kalau kita tahu memang dia itu suka bohong, suka ngemplang misalnya, ya, utang tapi nggak bayar, kita sampaikan, oh ya Pak hati-hati aja misalnya, kita aja nggak usah, wah itu neng dindi Mas utangnya gitu. Nah, cukup, wah itu hati-hati aja Pak kalau nganu apa bermuamalah atau transaksi dengan itu, hati-hati saja. Nah itu. Lah gimana? Ya hati-hati aja misalnya gitu kan. Kalau orang yang pinter udah bisa ngambil kesimpulan, oh ya hati-hati, nggak usah apa kasusnya. Kemudian dijelaskan semuanya misalnya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian kita lanjutkan. Dalam surat Al-Hajj, fatsanibu rijsa minal awsani wastanibu qaulaz zuri, ya. Jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Yang termasuk dalam perkataan dusta ialah kesaksian palsu, ya. Allah telah menyebutkan sejajar dengan berhala-berhala yang najis, atau dalam kurung itu artinya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besar dosa dari kesaksian palsu. Jadi kesaksian palsu itu kadang-kadang Bapak Ibu sekalian tidak hanya berkaitan dengan orang lain, tapi berkaitan dengan diri kita sendiri, ya kan? Berkaitan dengan diri kita sendiri. Ya, ketika kita memang berbuat salah, kemudian ditanya siapa yang salah, gitu ya. Kemudian kalau kita nggak ngaku atau memberikan informasi yang bertolak belakang, nah berarti kita memberikan kesaksian palsu terhadap diri kita sendiri. Ada juga kesaksian palsu terhadap orang lain, sebagaimana yang kita jelaskan. Nah, dalam Islam Bapak Ibu sekalian, kesaksian kita itu diterima, ya. Kesaksian kita terhadap diri kita itu diterima.
Misalnya pada zaman Rasulullah ada orang yang berzina, datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tolong sucikan aku." Lah ngapa? Saya sudah berbuat zina. Ya kan? Diterima. Jadi nggak perlu datangkan saksi, nggak perlu. Karena dia sudah mengaku. Ya kan? Mengakui dirinya. Misalnya ada pencuri, ya. "Wahai Rasulullah," misalnya, "saya mencuri." Ya, udah ngaku berarti ya, nggak perlu saksi lagi. Jadi kesaksian seseorang untuk dirinya dalam hukum Islam itu diterima, ya kan? Diterima. Sebaliknya juga begitu, berarti ada apa istilahnya, seseorang itu potensi untuk memberikan kesaksian palsu, ya kan, terhadap dirinya. Karena dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, ada kisah ada seorang suami itu dia menyampaikan kepada Rasulullah bahwa istrinya berselingkuh. Nah, kemudian dicek, bener, iya, ini saksi, randu saksi, gitu kan. Istrinya ditanya, "Kamu bener selingkuh sebagaimana yang dituduh suamimu?" "Enggak." Wah, sama-sama nggak ada yang sama-sama kekeh. Si suami menuduh, ya kan, si istri menolak. Akhirnya disuruh sumpah yang namanya sumpah li'an, saling melaknat. Ya, ada contohnya dalam hadis ataupun Al-Qur'an. Jadi si suami, "Ya, saya bersumpah, ya kan, istri saya seperti ini." 1 kali, 2 kali, 3 kali, yang keempat, yang terakhir, "Kalau apa yang saya tuduhkan itu salah, saya siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, nanti istrinya juga sama, disuruh bersaksi, "Saya tidak sebagaimana yang dituduhkan." 1, 2, 3, 4 kali. Yang terakhir, ya kan, "Kalau memang apa yang saya katakan salah, saya siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala." Nah, ketika menghadapi hal itu, ya sama-sama kedua orang itu disuruh untuk bersumpah. Nah, kemudian Rasulullah mengingatkan, ingat ya, apa istilahnya, siksa di akhirat itu lebih keras, lebih pedih daripada di dunia. Kalau di dunia mungkin hanya namanya tercemar, tapi di akhirat ya siksanya sangat pedih. Nah, tapi tidak ada kisah lanjutannya, Pak, di situ, Pak. Akhirnya sapa sing bener nggak ada, Kas, ya. Jadi kita penasaran kalau baca hadisnya, penasaran belum mendapatkan informasinya. Tapi nggak penting, yang penting kan hukum li'annya itu ya. Jadi memang nggak ada keterangan lanjutan itu, habis itu sing bener sing ndi kan gitu ya. Kalau masalah orang yang ngaku zina itu memang ada kisah lanjutannya ya. Ada misalnya beberapa kasus, misalnya kasus orang yang menyusui itu dibiarkan dulu sampai hamil, dibiarkan dulu sampai melahirkan, dibiarkan dulu sampai menyusui, dibiarkan dulu sampai anaknya disapih, baru dilaksanakan hukum rajam. Kalau masalah perzinaan ada kisah sampai seperti itu. Kalau yang masalah li'an tadi kita belum menemukan akhirnya yang benar yang mana, si laki-laki atau si perempuan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Furqan yang sudah kita bacakan tadi, walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lahwi marru kirama, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu ketika dia berjalan melewati orang yang bersenda guru bermain-main ya, maka mereka apa istilahnya lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya, jadi tidak ikut nimbrung dalam hal-hal yang bersifat lahu tadi. Dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah memuji mereka. Mereka dipuji karena tidak memberikan kesaksian palsu. Walladzina la yashhaduna zur. Itu menunjukkan jadi karena mereka tidak memberikan kesaksian palsu, maka mereka mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ya, di sini mereka tidak berkata dusta. Apabila tidak memberikan kesaksian palsu adalah perbuatan yang terpuji, maka itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa kesaksian dusta dan perkataan dusta
merupakan aib dan kerugian, ya. Perkataan dusta sama persaksian dusta itu suatu yang kebalikannya dari terpuji, berarti tercela, ya kan, sesuatu yang buruk, ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, materi tentang apa istilahnya kesaksian palsu, ya, tentang syahadatuz zur yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Biar tidak nanggung, mungkin kita cukupkan karena materi berikutnya itu judulnya homoseksual. Nah, ini perlu waktu sendiri daripada terpotong, Pak, ya. Terpotong penjelasannya, mungkin kita cukupkan untuk materi syahadatuz zur atau kesaksian palsu, ya. Untuk berikutnya waktu bisa kita gunakan untuk tanya jawab, ya. Saya kembalikan kepada pembawa acara dahulu.